pagi Pak, selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan yang kami lakukan selama semester 1 di bengkel. Untuk lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Gilbert Fernandes Salo. Nama saya Jordi Studir. Nama saya Fikrian Purba. Nama saya Gabriel Siomi. Terima kasih. Untuk subtopik yang akan dibahas ada kerja plat, kerja grafir, mesin sakrap, administrasi perpipaan, dan dasar-dasar pemelasan. Kerja plat adalah sebuah proses pembentukan plat dengan bentuk dan desain yang diinginkan dengan menggunakan alat bantu. Urutan proses pengerjaan plat: 1. Menggambar, mengukur, dan mendesain plat. Mengaplikasikan desain pada gambar pada plat. Memotong plat sesuai gambar dengan alat potong plat manual. Membanding plat sesuai desain dan ukuran. Melakukan pengeboran di bagian plat yang ditandai. Melakukan repainting atau repaint bagian plat yang sudah dibuat. Yang terakhir, finishing dengan melakukan pengecetan pada plat. Selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kerja grafir. Perlu kita ketahui, kerja grafir itu adalah kegiatan menata atau mengukir permukaan suatu benda keras dan rata berdasarkan rancangan tertentu sehingga menghasilkan pola tersebut. Tahap kerja grafir ada tiga. 1. Persiapan material, mempersiapkan material dan bahan serta alat sebelum kerja dimulai. 2. Menghidupkan laser. Sebelum dilakukan kerja grafir, laser yang akan digunakan dihidupkan sebelum digunakan. 3. Proses cut up. Setelah semua persiapan dan laser dihidupkan, maka dilakukanlah tahap pemotongan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kerja grafir: 1. Membuat pola yang rumit. 2. Menghasilkan hasil yang presisi. 3. Memprosesan yang cepat. 4. Menghasilkan produk yang lebih baik. 5. Menghasilkan produk yang lebih unik. 6. Menghasilkan produk yang tahan lama. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai mesin sekrap. Mesin sekrap. Mesin sekrap perkakas yang digunakan untuk mengubah permukaan benda kerja menjadi rata, menyudut, bertingkat, atau beralur. Dan bagian utama mesin sekrap. Mesin sekrap. Bagian ini merupakan bagian yang paling utama karena tanpa meja mesin tidak dapat digunakan. Dan eretan pahat. Bagian ini juga termasuk sangat penting karena bagian inilah yang nantinya digunakan untuk meratakan permukaan benda. Dan cara kerja mesin sekrap. Benda kerja diikat atau dijepit pada rambung. 2. Motor menggerakkan roda sabuk. 3. Sistem transmisi mengatur kecepatan dan meneruskan tenaga ke roda gigi kecil. 4. Roda gigi kecil menggerakkan roda gigi penggerak. 5. Roda gigi penggerak berputar pada kecepatan tetap dan menyebabkan engkol berayun. 6. Engkol berayun menggerakkan lengan bergerak maju mundur untuk menyayat benda kerja. Dan selanjutnya instalasi perpipaan. Sistem perpipaan adalah kumpulan pipa, venting, dan kantung yang dirancang untuk memenuhi fungsi tertentu seperti memindahkan cairan dari suatu peralatan ke peralatan lainnya. Jenis-jenis sambungan pada pipa.
sambungan soket digunakan untuk menyambungkan dua pipa yang berurutan sama. Sambungan ini bisa polos atau berbulir. Dan soket berbulir bisa dibagi lagi menjadi yang ulirnya di bagian dalam atau luar. Sambungan klem digunakan untuk menghubungkan pipa berdiameter kecil atau sedang. Sambungan ini terdiri dari klem dan segel, dan pemasangan dilakukan dengan memasukkan ujung pipa ke dalam fitting, lalu menekan klem atau ring dengan alat khusus. Sambungan fresh, sambungan ini terbuat dari kuningan dan terdiri dari fitting dan jaw fresh. Jaw fresh akan menentukan fitting dan pipa untuk membuat sambungan yang kuat dan rapat. Sambungan PPR. Sambungan ini juga tahan panas sehingga sering digunakan untuk instalasi pipa air panas. Sambungan bulir, sambungan ini bisa bocor jika bentuknya jelek. Sambungan ini juga dapat digunakan untuk pemakaian korosif. Sambungan flat, sambungan ini menggunakan flat sebagai penghubung yang bisa dibongkar pasang. Sambungan spigot, sambungan ini mirip dengan sambungan soket, yaitu dengan memasukkan pipa untuk ke pipa lainnya. Flexible joint, sambungan ini dapat dilepas kembali. Next. Dan selanjutnya akan saya jelaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada dasar-dasar pengelasan. Dasar-dasar pengelasan dibagi menjadi 4, yaitu pengelasan di bawah tangan, pengelasan mendatar, pengelasan di atas kepala, dan pengelasan tegak. Definisi pengelasan. Pengelasan adalah salah satu penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam hidup dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Beberapa jenis pengelasan. 1. Pengelasan busur logam gas. Pengelasan ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu metal inert gas dan metal aktif gas. Perbedaannya terletak pada gas yang digunakan. Pengelasan busur tungsten gas. Elektroda yang digunakan ikut melebur, hanya bahan pengisi atau pilar yang melebur. Pengelasan busur logam pelindung. Elektroda terbungkus yang ikut mencair dan sekaligus bahan pengisi. Pengelasan busur kawat berinti flux. Hampir sama dengan pengelasan GMAW, tetapi menggunakan elektroda berinti sebagai pengganti solid elektroda. Pengelasan jahitan menggunakan roda sebagai elektroda untuk membuat sambungan yang terus menerus. Pengelasan gesek menggunakan gesekan antara dua bahan logam atau benda kerja yang akan disambungkan. Sekian presentasi dari kami. Baik, untuk selanjutnya kami akan menampilkan pembuatan tugas kami atau kerja plat. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang, terima kasih.